Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau menolong kami ya Tuhan supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Kau menolong kami ya Tuhan untuk boleh mengaitkannya dengan kehidupan kami dan menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu seperti lagu yang kami baru nyanyikan Tuhan untuk mempersiapkan hati kami. Kami melihat Engkau Allah yang baik, dan semua yang kami jalani, yang Tuhan izinkan, itu semua baik. Karena Engkau Allah yang baik, tidak ada satupun kejahatan di dalam diri-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau maksudkan itu boleh baik dan sungguh-sungguh membangun dan mempertumbuhkan hidup kami. Berkati kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Sekali lagi Engkau boleh melayakkan dan menguduskan dia pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKA Elion Satelit yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini ya. Mungkin perkenalan dulu saudara-saudara seperti tadi pagi, karena ini kesempatan pertama saya ada di tempat ini. Ini pertama kali saya ada di GKA Elion melayani di tempat ini. Nama saya Alfred Jobeanto, panggilannya Alfred. Saya hamba Tuhan yang melayani di GKA Gloria, saudara-saudara ya. Jadi kita ini satu sinode GKA. Nah, oleh GKA Gloria saya biasanya diminta untuk sehari-hari melayani di sekolah Kristen Gloria. Ya, jadi saya hamba Tuhannya Gloria yang sehari-hari ada di sekolah Gloria. Saya punya satu istri, saya punya anak yang pertama perempuan, akan usia 19 tahun pada tahun ini. Kemudian anak yang kedua itu laki-laki, kata orang sudah lengkap. Yang kedua laki-laki usianya 11 tahun pada tahun ini. Ya, bedanya jauh ya. Tapi Bapak Ibu jangan tanya sama saya, Pak ceritain dong kenapa jauh sekali bedanya. Nanti kita nggak khotbah Bapak Ibu ya. Nanti kita malah cerita kenapa anak saya bedanya jauh seperti itu ya. Pak Pendeta Yohanes Budi itu dosen saya waktu di STD Reform Indonesia. Jadi beliau itu dosen koko rohani pada waktu saya studi di sana. Dan beliau kasih tema pada hari ini untuk kita semua, yaitu tentang Tuhan di lembah hidup kita. The Lord of our valleys, ya, Tuhan di lembah hidup kita, dari Mazmur 23. Kita akan baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua karena ayat ini yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur, atau dalam terjemahan yang baru, itulah yang meneguhkan aku. Saudara-saudara, yang namanya hidup itu memang tidak bisa lepas dari kesulitan. Ya. Kita nggak mau saudara, kesulitan itu ada. Tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kadang-kadang datangnya itu tidak pernah diduga. Kadang-kadang datangnya itu kita tidak bisa mengira-ngiranya. Dan
celakanya beberapa kesulitan itu datang justru menyusup di tengah-tengah momen-momen bahagia kita. Seorang bapak telah menyiapkan hari liburan ketika menjelang masa kenaikan kelas bagi anak-anaknya dan keluarganya. Itu momen yang bahagia sekali bagi mereka, terutama anak-anak. Karena rapot akan diterima dan kemudian mereka akan naik kelas. Papa mama seneng karena sekolahnya nggak sia-sia dan liburan itu akan dijalani dan disiapkan. Nggak diduga ketika mendekati hari penerimaan rapot, sesuatu terjadi dengan pekerjaan dari papanya. Hari libur, masa libur, semua rencana libur berantakan. Dan lebih dari itu saudara-saudara, papa juga nggak tahu gimana nanti sekolah anak-anakku setelah itu. Bagaimana bayar uang sekolahnya? Karena pekerjaan tidak lagi baik. Mau tinggal di mana mereka? Karena ternyata rumah dan mobil itu mesti dijual. Keluarga menawarkan, pindah sini aja, tinggal sama kami. Mertua juga menawarkan ke papa ini, ayo pulang saja sama anakku, tinggal sementara di rumah kami. Tapi kadang-kadang yang namanya laki-laki itu harga diri tinggi, saudara-saudara ya. Dan gak mudah untuk mengatakan ya. Apalagi kalau harus tahu ini tanggung jawab dia sebagai papa. Tapi itu yang terjadi dengan seorang papa dan dia berusaha dan harus melakukan apapun agar kehidupan itu bisa berjalan. Momen bahagia tiba-tiba berubah menjadi lembah dan yang gelap dalam hidupnya. Ada mungkin yang lain, saudara-saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang lalu, ada seorang jemaat yang saya kenal, saudara-saudara, punya sebuah butik pakaian yang baik sekali di salah satu mall di kota besar. Kalau belanja pakaian-pakaiannya itu selalu ke luar negeri. Instagramnya itu penuh dengan foto-foto di pesawat, di kota-kota gede, untuk beli butik, untuk beli pakaian-pakaian yang akan dipakai, disewa atau dibeli oleh orang-orang yang akan pesta-pesta di kotanya. COVID-19 mengubah semuanya. Gak ada lagi kelihatan di IG-nya itu pergi-pergi ke luar negeri, karena mana mungkin. Tokonya pun harus ditutup. Gak bisa lagi bayar sewa. Siapa yang mau nyewa pakaian pesta pada waktu itu? Karena pesta pun gak boleh. Dan yang celaka, hidup dari demi hari harus jalan. Yang saya tahu tiba-tiba dia kirim WA ke saya, Pak, mau gak kita sekarang jual minuman-minuman kesehatan? Pada waktu itu minuman kesehatan laku luar biasa ya. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang peduli, saya coba beli, dan beli. Saya tanya, gimana pekerjaanmu? Gimana butikmu yang luar biasa itu? Gimana pekerjaanmu? Aduh Pak, tutup semua, sulit semua. Yang kami cuma bisa usahakan adalah 3 karyawan kami yang setiap hari jaga toko ini. Gimana supaya jangan dipecat? Dan puji Tuhan mereka masih bisa kasih gaji ke 3 orang ini sampai COVID kembali pulih. Kembali pulih, semuanya baik? Enggak. Bayar uang sewa sudah nggak mungkin lagi diperkirakan. Buka butiknya pindah ke rumah. Semua pelanggan-pelanggan kalau tanya disuruh ke rumah. Belanja pakaian ke luar negeri mesti mikir. Mau kembali seperti sebelum COVID tidak mudah. Tetapi itu yang coba diusahakan saat ini. Tiba-tiba dunia kita seperti ini, saudara-saudara. Peperangan terjadi di kota, di negara. Ekonomi menjadi pertanyaan. Demikian juga yang dipikirkan oleh jemaat ini. Saudara, kadang-kadang kesulitan itu tidak bisa dihindari ya. Dan celakanya kadang-kadang dia itu datang justru menyusup di tengah-tengah momen-momen bahagia kehidupan kita. Mengubah kebahagiaan itu tiba-tiba menjadi situasi yang tidak mudah buat kita. Kira-kira itu juga yang dialami oleh Daud, penulis Mazmur 23 ini, saudara-saudara. Daud itu seorang anak muda dari Bethlehem, gembala ternak keluarganya sehari-hari. Bukan siapa-siapa, anak muda biasa, gak pernah mikir yang macam-macam mungkin untuk hari depannya. Tiba-tiba suatu hari dipanggil pulang oleh keluarganya, pulang rumah. Ada seorang nabi mau ketemu sama kamu, namanya Samuel.
Di antara semua saudaranya yang tua-tua, lebih tua dari dia, yang lebih hebat dari dia yang disuruh berlutut dan diurapi jadi raja Israel. Anda bisa bayangkan ya, anak muda gak ngerti apa-apa, mungkin umur masih belasan tahun, pulang rumah, langsung dilantik menjadi raja Israel. Sempat populer setelah itu kan, mengalahkan seorang raksasa tinggi 3 meter lebih namanya Goliat. Tapi kemudian kalau kita baca hidup Daud itu, tiba-tiba momen-momen bahagia itu berubah menjadi yang dia sebut sebagai seorang gembala yang biasa membawa domba-dombanya. Momen lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu benar-benar momen yang tidak bisa dipikirkan, Bapak Ibu. Karena lembah kekelaman itu adalah lembah di mana situasi itu seperti gelap. Bahkan bayang-bayang kita pun itu enggak kelihatan. Cahaya itu seperti enggak ada. Dan bahaya di sekitar kita itu seperti nggak tahu lagi datangnya kapan. Karena nggak kelihatan lagi pinggir dan sekitar kita itu. Dan situasi seperti ini bisa menimbulkan situasi yang mencekam, membingungkan, dan menekan kehidupan kita. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara-saudara, yang juga dialami oleh pemazmur 23, Daud ini. Dia mengatakan satu keyakinan bagi kita semua melalui firman Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahaya ada, tantangan ada, tekanan ada. Situasi itu tidak baik. Tapi dia mengatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau Tuhan besertaku. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kekuatan kita di dalam menjalani situasi kelam seperti itu bukan dari situasi dan kondisi kita. Bukan dari kekuatan dan apa yang kita miliki. Tetapi dikatakan, aku tidak takut akan situasi seperti itu. Karena Tuhan gembalaku ada besertaku. Tuhan gembalaku tidak akan membiarkan aku dalam situasi seperti itu. Tuhan gembalaku tidak akan meninggalkan aku di dalam situasi seperti itu. Tuhan gembalaku tahu bagaimana dan kemana akan menuntun aku di tengah-tengah situasi seperti itu. Seperti yang Daud itu rasakan juga dan alami ketika dia itu menuntun domba-dombanya. Dan suatu ketika itu harus menjalani lembah kelam. Dia tahu dia gembala yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dan ketika dia membandingkan itu dengan hidupnya yang sedang menjalani lembah kelam, Daud tahu Tuhan gembalanya tidak akan meninggalkan dia. Tuhan gembalanya ada bersama dia melewati lembah kelam itu. Karena itu dia mengatakan, aku tahu Engkau besertaku Tuhan. Dan kalaupun aku harus menjalani lembah kelam ini, aku mesti masuk lembah kelam ini, aku tidak takut bahaya. Sebab aku bukan jalan sendiri, aku jalan sama Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, gimana ya kita itu tahu penyertaan Tuhan ya di dalam lembah kelam itu ya. Gimana kita itu tahu Tuhan itu ada di samping kita, bersama kita, tidak meninggalkan kita. Ketika kita itu walaupun tetap harus melewati situasi kelam itu. Kita toleh kiri kanan, Tuhannya gak ada, gak kelihatan kok. Tapi bagaimana saya tahu seperti kata Daud itu, aku gak takut. Karena Tuhan itu besertaku. Gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa memahami dan merasakan penyertaan Tuhan itu? Situasi kondisi sedang gelap. Situasi kondisi kalau nanti baik, kapan baiknya? Sedangkan kita ada di dalam lembah kelam. Kekuatanku mau seberapa kuat saya untuk meyakinkan saya bisa melewati semua ini. Saudara, Daud mengatakan, Engkau besertaku Tuhan. Tahu dari mana? Dia mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur
dan meneguhkan aku. Saudara-saudara, ketika di dalam lembah kelam, Daud itu meyakini penyertaan Tuhan. Karena satu hal, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Gimana taunya? Ketika aku melihat gada dan tongkat gembala itu, aku tahu dia tidak akan meninggalkan aku. Dia ada bersama aku. Saudara-saudara, gada dan tongkat gembala itu adalah dua benda yang biasa dibawa gembala pada zaman itu, saudara. Ketika mereka sedang menggembalakan domba-domba dan ternak mereka. Nah, modelnya seperti yang digambar itu, saudara-saudara ya. Gada dan tongkat gembala. Apa maksudnya? Saudara-saudara, gada itu adalah senjata yang dibawa oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya. Ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi binatang buas, ketika menghadapi serangan, mungkin perampok, mungkin penyamun, gada itu akan menjadi simbol, akan menjadi senjata untuk melindungi dan mempertahankan diri. Dan juga menyelamatkan domba-domba yang sedang digembalakan. Tongkat yang ada lengkungan di atas itu adalah simbol tuntunan, arahan untuk tetap berada di jalan yang benar di dalam penggembalaan si gembala. Domba itu kadang-kadang binatang yang suka meleng-meleng, tiba-tiba ngacir-ngacir sendiri, saudara. Bahkan dikatakan domba itu binatang yang bodoh. Kalau enggak digembalakan, enggak dijaga, mereka bisa hilang. Dan tongkat gembala itu adalah senjata, adalah benda yang akan menjaga domba-domba itu supaya tetap dekat dengan gembala. Supaya ketika mereka itu sedang meleng dan ngacir, tongkat itu akan dipakai untuk membawa domba itu kembali dekat dengan gembala. Jangan lari jauh-jauh, hilang kamu nanti. Kalau domba itu mulai jauh nggak sadar, maka tongkat itu akan dipakai bahkan bila perlu mengait leher domba itu supaya dekat dan mereka tidak makin menjauh dari gembalanya. Gada dan tongkat-Mu Tuhan, itulah yang meneguhkan saya. Saya tahu Engkau beserta saya tahu Engkau melindungi dan kuat. Saya tahu Engkau tidak akan membiarkan saya jatuh ke jalan yang salah. Saya tahu Engkau bahkan akan menarik saya kembali untuk tetap berada dekat dengan Tuhan. Kalau kita mencoba melihat kehidupan Daud, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menggembalakan Daud. Dan gada dan tongkat Tuhan itu boleh menjaga Daud dan melindungi Daud yang mengumpamakan dirinya sebagai domba gembalaan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat sekali Tuhan itu memang Tuhan yang melindungi dan kuat bekerja di dalam kehidupan Daud ya. Terutama ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu menolong Daud menghadapi Goliat. Dan bagaimana Tuhan itu menyertai Daud ketika lari dari kejaran Raja Saul. Daud itu lari dari Saul karena Daud itu nggak disukai oleh Saul. Dan dia lari dari padang gurun ke padang gurun. Dan Tuhan itu melindungi dia. Tapi saudara-saudara, Daud itu manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Yang di dalam kesulitan kehidupan, tekanan seperti itu, dikejar-kejar tanpa salah itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai dia tuh nggak ngerti kapan selesainya kejaran dari Saul ini. Daud itu kadang-kadang bisa takut. Dan Alkitab mengatakan Daud takut. Daud itu khawatir. Daud itu kadang, saudara, berhadapan dengan Saul yang sedang tidur. Dan orang-orang sekitarnya sudah berkata, bunuh dia, aman hidupmu. Tetapi dia menahan tangannya dari pedang dan tombak, membunuh orang yang ngejar dia ini. Saudara. Daud itu pernah berbuat sesuatu dalam kejaran Saul itu. Hal-hal yang kita itu bisa lakukan di dalam kesulitan kehidupan kita. Nah contoh ya, 1 Samuel 21 saudara-saudara. Di dalam pelarian dikejar-kejar Saul, Daud itu kemudian menemui seorang hamba Allah namanya Imam Ahimelek. Minta tolong. Tapi cara nolongnya itu kok aneh. Karena Daud itu berbohong kepada Imam Ahimelek. Anda bayangkan seorang jemaat datang kepada saya pendetanya dan bohong sama saya supaya ditolong gitu kan. Itu kayak gitu saudara. Kenapa? Karena dia takut ketahuan sama Saul.
Karena ini imam, seorang imam di Israel. Daud berkata, Ahimelek, aku ini diutus raja untuk melakukan sebuah tugas di negara jauh. Bohong itu. Dia lagi lari kok dari Saul. Tolong berikan kepadaku roti, karena semua lapar ini ya ikut aku. Tolong berikan kepadaku pedang, karena aku butuh untuk membela diri. Bohong saudara dia itu. Dan dia melakukan itu untuk supaya dia tetap bisa hidup dan bisa menghindari kejaran dari Saul. Karena dia sudah lapar, dia sudah capek sekali. Dan dia butuh makan, butuh pedang. Setelah itu, saudara-saudara, setelah dia bohong, bagian berikutnya mengatakan, Daud sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Dan dia memilih pergi berlindung ke negara Filistin. Negara Filistin itu lawan Israel, saudara-saudara. Dia pergi ke negara musuh, berharap nggak dikejar oleh Saul. Masuk ke negara Filistin, ketahuan oleh pasukan-pasukan Raja Akis dari Filistin. Ditangkap sama pasukannya. Ini Daud yang dulu bunuh Goliat, pahlawan kita. Kesempatan, tangkap dia. Dan kita bunuh dia seperti pahlawan kita. Bales pahlawan kita. Ditangkap saudara sama pasukan-pasukan Filistin. Dibawa ke hadapan raja. Dalam kondisi bingung seperti itu, dia melakukan yang terpikir aja pokoknya. Gimana? Pura-pura jadi orang gila. Sampai raja Filistin mengatakan, ini Daud, orang gila kok, usir. Ngawur aja kamu itu. Dan dibuang keluar Daud itu. Dan Daud selamat. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, di dalam tekanan, kesulitan, mungkin sampai tersudut, saudara, kita itu bisa seperti Daud. Yang terpikir, pokoknya selamat, pokoknya yang kepikir, langsung tak lakukan. Supaya aku selesai dan lepas dari hal ini. Berbohong, pura-pura gila, apapun deh pokoknya aku selamat dulu. Tapi saudara-saudara, Daud itu sadar, apa yang dia lakukan ternyata mempunyai dampak yang gak pernah kepikir sama dia. Dia berbohong kepada Imam Ahimelek, kedengeran sama Raja Saul. Raja Saul marah, berpikir Ahimelek itu membela Daud. Padahal dibohongi sama Daud. Datang ke tempat Ahimelek, satu keluarga imam itu dibunuh semua oleh Saul. Kecuali seorang anak yang bisa lari dan selamat. Dan Daud pasti kaget, saudara. Apa yang dia lakukan kok sampai merugikan orang seperti itu. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud itu orang yang dekat dan mencoba untuk selalu dekat dengan Tuhan. 1 Samuel 22 ayat 3-5, setelah kejadian-kejadian itu saudara, Daud kemudian berkata, aku mau mencoba untuk tenang. Aku mau mencoba untuk mencari Tuhan. Aku mau mencoba untuk merenungkan. Tuhan, sebenarnya Engkau itu mau apa toh? Setelah aku melakukan semua hal yang ternyata merugikan orang, mengejutkan aku, bahkan bisa merugikan aku, kalaupun aku bisa selamat. Tuhan, aku mau tenang. Aku mau cari tahu. Sebenarnya Engkau itu mau apa? Yang lebih ironis, saudara, 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita tahu bukan? Daud itu jatuh dalam sebuah dosa. Berzina dan membunuh. Berbulan-bulan Daud mencoba untuk menutupi dan membereskan sendiri dosa-dosanya. Dia berzina dengan seorang perempuan, ternyata punya suami, perempuan itu mengandung. Gimana caranya menutupi? Dia coba bujuk-bujuk suaminya, supaya seakan-akan Daud itu bisa lepas. Gak bisa juga. Dia minta supaya panglimanya mengusahakan suami Batsheba ini terbunuh dalam perang. Selesai semuanya. Uria, suami itu, mati dalam perang. Batsheba diambil jadi istri. Selesai persoalan. Dia raja kok, dia punya kuasa. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan tongkatnya jauh dari Daud. Seperti domba yang sedang lari jauh dari Tuhan. Tongkat Tuhan itu mengait leher Daud dan menarik bahkan mungkin dengan keras. Supaya kembali kepada Tuhan. Dan demikian Tuhan itu mengutus seorang nabi namanya Nathan. Dan menegur Daud. Dan Daud itu sadar.
Dia bukan cuma berbuat dosa. Dia sudah buta dengan dosanya sendiri. Dia nggak tahu lagi bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan, tongkat dan gadamu itu menghibur aku. Aku sedang jauh, tapi kau tarik aku kembali. Walaupun harus dengan mungkin pukulan yang keras. Kehidupan Daud setelah itu, saudara-saudara, kita tahu penuh kadang-kadang dengan rasa bersalah karena dosanya. Keluarganya hancur, berantakan. Anaknya saling membunuh, anaknya memperkosa anak yang lain, anaknya sendiri memberontak kepada dia. Kadang-kadang rasa bersalah itu muncul di dalam kisah-kisah Daud. Tapi dia itu tahu, Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau mengembalikan aku kepadamu. Tolong aku menggembalakan diriku. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah wujud penyertaanmu dalam hidupku. Kadang-kadang aku domba yang nakal, tapi Engkau tarik aku kembali kepada Tuhan. Aku menghadapi bahaya dan Engkau menolong aku. Dan itulah yang meneguhkan aku, walaupun harus menjalani lembah kelam. Saudara-saudara, bagaimana kita akan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini ya saudara-saudara ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu. Perlindungan, kekuatan, tuntunan, pengarahan, bahkan mungkin disiplin dari Tuhan itu yang meneguhkan dan menghibur aku. Untuk selalu dekat dengan gembala, dengan Tuhan sendiri. Saudara, yang pertama, mari saudara, kalau Tuhan itu beserta kita. Kalau Tuhan itu ada dan menggembalakan kita. Kalau Tuhan itu bukan hanya melindungi kita dengan gadanya, tapi juga menuntun kita dengan tongkatnya. Bahkan mengingatkan kita ketika kita jauh, dengan menarik kita selalu kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Peka dan taat dengan tuntunan gembala kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 16. Aku gembala yang baik. Aku memberikan diriku kepada domba-dombaku. Aku mati bagi mereka. Dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Mereka mengenal suaraku. Saudara, maukah kita itu digembalakan oleh Tuhan? Jika kita ini adalah domba-domba milik Tuhan. Domba-domba yang kadang itu bisa menjauh dari Tuhan. Tapi gembala itu ada. Dan bahkan terus ada di sekitar kita. Ingin kita itu terus kembali kepada Tuhan. Saudara, maukah kita itu belajar membangun relasi dengan Tuhan. Peka dan taat dengan suara gembala kita. Dan bersyukurlah saudara, Tuhan Yesus gembala yang baik itu. Gembala yang tahu bagaimana menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Dia pernah ada di dunia. Dia merasakan semua kelemahan kita. Dia mengalami semua apa yang kita alami. Tapi dia menang. Dia gembala yang menang. Dan kepadanya kita tahu kita bisa berdoa dan mau dituntun olehnya untuk berjalan di tengah kehidupan ini. Ketika kita mengalami lembah kelam dan kesulitan kehidupan, berdoalah. Yang pertama, kita pasti berdoa minta tolong. Kita pasti berdoa minta jalan keluar. Kita pasti berdoa supaya segera selesai Tuhan lembah kelam ini. Tapi yang kedua, berdoalah juga saudara-saudara. Karena dia ada dan dia menyertai kita dan dia mau mengarahkan kita. Yang kedua juga berdoalah, Tuhan, kalaupun saya akan menjalani lembah kelam ini, saya mesti bagaimana? Karena Engkau Allah yang menggembalakan dan menuntun jalanku. Jangan sampai jalanku itu meleng dan lari ke sana kemari. Ketika kita menghadapi kesulitan kehidupan, beberapa orang itu penuh dengan marah dan marah. Semua orang dimarahin, termasuk keluarga sendiri. Di tengah-tengah seperti itu, saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mesti bagaimana? Marah-marah gak menyelesaikan semuanya. Cuma bikin keluarga itu tambah tertekan. Aku mesti bagaimana Tuhan? Mungkin aku butuh kesabaran. Aku butuh ketenangan dalam Tuhan. Aku butuh benar-benar Tuhan itu mengingatkan aku
akan firman dan janji Tuhan. Ketika dalam satu kesulitan kehidupan, beberapa orang itu bisa nekat. Nekat sampai memilih jalan yang meninggalkan Tuhan. Pokoknya aku selesai semua ini. Gak peduli Tuhan, gak Tuhan, pokoknya selesai. Beberapa orang bisa nekat, saudara. Di dalam kenekatan seperti itu, minta sama Tuhan. Tuhan, mestinya gimana? Apa yang Tuhan mau? Aku sudah mulai nekat ini Tuhan. Pikiranku mulai seperti ini. Tuhan tolong supaya aku bisa memilih dan memutuskan yang benar. Tarik aku kembali ke jalan Sang Gembala yang benar. Saudara-saudara, mari kita membangun satu relasi yang dekat sama Tuhan. Membangun kepekaan, ketaatan kehidupan kita. Pelan-pelan mungkin, tahap demi tahap. Tidak mudah, tapi kita mau peka, hati kita untuk peka dengan suara gembala kita. Terutama melalui firman-Nya dan nasihat-nasihatnya. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin beberapa dari Anda akan berkata kepada saya, ya, setelah saya memaparkan sejauh ini, Pak Alfred, mungkin Pak Alfred ngomongnya terlalu enak ya. Mungkin Pak Alfred ngomongnya terlalu gampang. Saya sedang menjalani lembah kelam ini Pak Alfred. Dan situasi itu gelap benar-benar dan saya nggak tahu lagi jalan keluar itu gimana. Hidup ini sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Tekanan itu makin menekan saya. Mungkin Pak Alfred ngomongnya terlalu enak. Mungkin Pak Alfred ngomongnya terlalu gampang. Saudara-saudara, di dalam situasi seperti itu, firman Tuhan mengingatkan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jangan jauh dari persekutuan saudara-saudara seiman. Kita kebingungan. Kita seperti nggak tahu lagi mesti bagaimana. Kita nggak tahu lagi mesti minta tolong bagaimana. Kita berseru-seru Tuhan seperti tidak turun-turun dan menyelesaikan semuanya. Dalam kondisi kebingungan seperti itu pun, saudara-saudara, jangan lari ke sana kemari. Jangan jauh dari persekutuan saudara-saudara seiman. Ibrani 10, 24 sampai 25. Mari kita jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan saudara seiman. Justru di zaman-zaman terakhir itu, lakukan itu. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling melakukan yang baik, dan giatlah melakukan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam persekutuan saudara seiman itu, seperti yang Tuhan mau. Ketika ada saudara yang lemah dan bingung, saudara yang lain itu menguatkan. Jangan menghakimi, tapi menguatkan dalam Tuhan. Ketika ada saudara yang gak tahu lagi mesti bagaimana, saudara yang lain itu dengan pertolongan Tuhan memberikan bantuan. Sehingga kita itu tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Gembala itu ada di tengah-tengah kita. Karena Dia boleh bekerja melalui saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara, sebelum di GKA Gloria, saya itu tugas pelayanan di sebuah gereja di Jawa Barat, saudara-saudara. Saya dengan istri pergi ke sana untuk tugas pelayanan dari seminari kami selama setahun. Dan kemudian kami punya seorang jemaat usia yang sudah cukup tua ya, 60-an tahun, usiawan, golden age ya, usia emas, kalau mungkin pakai bahasanya GKA Lyon ya. Dia bapak yang tinggal di sebuah rumah yang sederhana, rumahnya di sebuah gang yang kami mesti turun jalan kaki kalau mau besuk dia. Pekerjaannya setiap hari itu bangun pagi, dini hari, pergi ke pasar, beli bahan-bahan untuk buat kue, kemudian dengan istrinya dia akan buat kue, setelah itu dia akan naik sepeda keliling kota, itu kota kecil saudara, jadi dia bisa keliling, kira-kira dari pagi sampai jam 10 pagi itu untuk menjual kue-kuenya. Cari jemaat yang mau beli, singgah di pasar untuk jualan, berharap pulang sekitar siangan dikit, kuenya sudah habis terjual. Nanti besok gitu lagi, bangun dini hari, pergi ke pasar, beli bahan, supaya dapat uang, dan itu berputar setiap hari. Kami mulai menyadari ternyata bapak ini makin sering jarang ke gereja. Ada sesuatu pasti yang gak beres.
Maka tim besuk datang ke sana dan melihat, waduh ternyata dia punya sakit selama ini yang gak pernah diceritakan. Tapi mulai makin turun kesehatannya. Sakit dia, dan sakitnya sangat keras. Waktu kami ke sana, saudara-saudara, kakinya itu mulai bengkak. Kami melihat perutnya mulai buncit. Dan dia kalau nafas itu tersengal-sengal. Kami tahu sakitnya gak main-main. Pak, sakit apa, Pak? Dokter mengatakan sakit jantung. Tapi juga levernya gak benar. Dan diabetesnya mulai gak terkontrol. Waduh, sudah mulai komplikasi. Makanya gak bisa lagi ke gereja. Karena badannya mulai lemah. Di tengah kondisi seperti itu, ketua majelis yang datang dan juga ikut besuk, langsung ambil telepon. Telepon siapa? Telepon anaknya. Anaknya di mana? Di kota yang lebih besar, di Bandung. Jemput papamu sakit. Ambil papamu, bawa ke Bandung, masukin rumah sakit. Oh, dimarahi anaknya gitu kan. Kalau dipikir anaknya gak tahu. Anaknya membela diri. Papa gak mau. Papa itu gak mau ngerepoti. Ditanya-tanya, dipaksa kami datang. Papa itu mau diangkat ke rumah sakit. Gak mau. Ya wes, tak bilang papamu sekarang. Oh, ketua majelis kami marah gitu kan. Kamu datang, jemput papamu. Pak, pergi ya ke Bandung, masuk rumah sakit. Akhirnya pergi. Tapi seminggu kemudian pulang lagi ke kota itu. Waktu kami besok, lu ada orangnya di rumah. Waktu seminggu, lu belum sembuh kamu. Dia cuma bilang, sungkan sama anak. Mahal rumah sakit itu. Sakitnya sudah keras. Wes kita di sini aja, dirawat sebisanya. Besuk tiap minggu, lama-lama ketika datang lagi, bapak ini ngomong sama gembala kami. Pak, boleh nggak ya kira-kira saya itu pinjam mobil gereja? Belum mau kemana? Wong sakit kayak gitu kok, mau ke Jawa Tengah. Lu ngapain kamu ke Jawa Tengah? Belum ada tol kayak sekarang, saudara. Itu tahun kira-kira 2000-an, 2006, 2005 itu kan. Dia bilang tetangga-tetangga itu bilang, ada orang di Jawa Tengah bisa sembuhkan penyakit saya. Nah, kami mulai melihat satu-satu kan. Saya lihat gembala saya lihat ketua majelis kami lihat-lihatan. Sopo iku sing iso gitu kan. Terus gembala kami dengan berani tanya, "Siapa, Pak? Dokter siapa? Kasih tahu kami, masa harus sejauh itu?" Dia cuma diam. Pokoknya kalau bisa ke Jawa Tengah. Sembuh. Karena tetangga-tetangga bilang gitu. Kami lihat-lihatan lagi, gembala kami kemudian ngomong gak pakai basa-basi. Pak, dukun ya. Diam dia. Nunduk kepalanya. Gak berani lihat. Saudara tahu artinya apa? Iya. Gembala kami cuma bilang, Pak, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan jual imanmu kepada siapapun. Tapi kami tahu saudara, dia sudah putus asa. Dia sudah nggak tahu lagi mesti bagaimana. Dia sudah kehilangan harapan. Sudah seperti orang itu turun sampai terendah. Jadi dia tahu pokoknya apa yang dia tahu akan memberikan harapan. Tak coba dah. Gembala kami bilang, Pak jangan tinggalkan Yesus. Kita doa lagi siang ini. Jangan tinggalkan Yesus. Mobil gak pernah dipinjemin, gak pernah lagi dilayani semua permintaan untuk pergi ke Jawa Tengah. Kami berdoa, pulang, saya percaya masing-masing itu kayak bawa beban itu di hati. Gitu ya. Kenapa? Karena berapa hari kemudian kami rapat majelis, saudara. Dan saya boleh hadir di rapat itu, puji Tuhan, boleh belajar. Dan saya tahu Tuhan itu bekerja. Kenapa? Karena selesai rapat, semua agenda selesai. Tiba-tiba ketua majelis kami itu ngomong, saya kaget, ketua majelis kami itu bisa ngomong kayak gitu ya, malam itu. Dia bilang, saudara-saudara, satu jemaat kita itu Pak ini sakit keras. Barusan dia minta seperti itu. Kita mesti gimana ini? Udah gini aja ya. Nah, gembala kami bilang, gini aja ya. Kita majelis 7-8 orang ini kumpulkan uang. Nanti hari Jumat besok, tak bawa uang kalian kita semua itu, kasih ke dia untuk biaya berobat. Kita kumpulkan ya, seberapapun yang Anda mau, kumpulkan. Kita majelis 7-8 orang ini. Nanti Jumat besok sama gembala,
sama Alfred, sama ini, kita besukin dia. Kita bawa uang itu. Saya tahu saudara jumlahnya berapa. Jumlah itu mungkin juga nggak akan bisa menyelesaikan semua pengobatannya. Obatnya mahal, sakit kayak gitu nggak mudah. Dibawa amplop itu, besuk, ketemu, doa, meneguhkan lagi imannya. Kemudian selesai, ketua majelis kami itu datang, pegang amplop itu, pegang tangannya bapak itu, ditaruh. Pak, ini dari gereja. Ini bukan dipinjamkan, ini dari gereja. Pakai buat beli obat. Saya lihat bapaknya, dia cuma diam pegang amplop itu, tiba-tiba air mata itu keluar, menetes. Saya tahu Tuhan meneguhkan dia. Seminggu kemudian pagi-pagi saya bangun di pastori, gembala kami ketok pintu. Alfred, siapkan diri, rapi. Kenapa Pak? Bapak itu sudah pulang. Puji Tuhan, imannya selesai dengan baik sampai akhir. Saudara, yang saya puji Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan itu meneguhkan dia. Dengan cara yang kami bisa, dengan cara yang saya juga nggak ngerti itu. Ketua majelis juga nggak ngerti apa yang bisa dilakukan. Wes pokoknya kumpulkan uang dulu dah. Tapi saudara, momen itu ternyata Tuhan itu bekerja meneguhkan dia. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, melalui saudara-saudara seiman, itu boleh meneguhkan aku melewati lembah kelam sekalipun. Saudara, itu yang juga saya rindu, GKI Elion, kita semua itu boleh menghidupinya. Tuhan ada menyertai kita. Gada dan tongkatnya menghibur, menguatkan, menjaga, menarik kita kembali kalau kita jauh dari Tuhan. Untuk kita ada tetap di dalam gembala kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Tuhan rindu kita boleh menghidupi itu. Salah satunya dengan persekutuan saudara seiman seperti ini. Ketika yang satu mulai lemah, yang satu mulai putus asa, yang satu mulai patah harap. Gak tahu lagi mesti gimana di lembah kelam itu. Yang kuat dipakai Tuhan meneguhkan. Yang kuat dipakai Tuhan menghibur, mendoakan, memberikan kekuatan, mengingatkan kembali akan Tuhan. Dan kita bisa doa pagi hari ini saudara. Untuk itu, bagi gereja kita kepada Tuhan. Mari kita doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, memelihara jiwa kami, Engkau yang boleh menolong kami Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena Engkau gembala agung yang baik, mati bagi kami, menang atas dosa dan maut, memberikan kekuatan pengharapan dan berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tolong anak-anak-Mu, tolong kami Tuhan, terutama bagi kami yang saat ini bahkan sedang menjalani kesulitan kehidupan kami. Dan jadikan Tuhan persekutuan saudara seiman di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan. Tempat di mana Engkau hadir dan memakai satu sama lain. Untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk saling memperhatikan. Walaupun dengan apa yang kami bisa, yang sederhana, yang lemah, yang terbatas ini. Berkaryalah dengan kasih karunia-Mu melampaui kelemahan dan keterbatasan kami. Tolong gereja-Mu tempat ini, dan Engkau yang akan menggembalakan anak-anak-Mu, baik melalui hamba-hamba-Mu, melalui majelis, melalui pengurus, juga mungkin juga melalui keberadaan kami bersama-sama ini, satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan